Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang pelajarannya mengenai konvensi hak anak. Apa sih konvensi hak anak? Nah, kalian sudah mengetahui kalau manusia itu memiliki hak dan kewajiban, ya toh? Hak itu sesuatu yang kita dapatkan, kewajiban sesuatu yang harus kita lakukan. Itu antara hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, anak kalian itu anak-anak kelas 5 ini itu mempunyai hak-hak anak. Jadi anak itu pengertian anak menurut UU nomor 35 tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Jadi kalian kalau umurnya belum 18 tahun itu masih dibilang anak. Tapi kalau sudah di atas 18 tahun kalian sudah dicap sebagai dewasa gitu ya. Nah, kalian sebagai anak itu mempunyai hak-hak kalian. Hak-hak kalian. Nah, Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengesahkan konvensi hak-hak anak. Convention on the Right of the Child pada 20 November 1989 dan berlaku 2 September 1990. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi anak-anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi anak memiliki hak-hak mereka. Nah, sekarang balik. Nah, sekarang hak anak itu apa saja sih? Hak anak itu dibagi menjadi dua, yaitu hak dasar, hak wajib. Hak dasar itu yang paling dasar. Dibagi menjadi dua ya. Hak dasar meliputi hak tumbuh kembang. Gitu. Hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak perlindungan, hak berpartisipasi. Pertama, hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang itu kalian mendapatkan pendidikan, mendapatkan makan, minum yang cukup, dan mendapatkan tempat tinggal yang layak, dan mendapatkan hak-hak kalian untuk bermain. Itu hak tumbuh kembang. Jadi hak tumbuh kembang itu hak-hak kalian mendapatkan pendidikan. Kalian harus mendapatkan pendidikan, mendapatkan perkembangan intelektual kalian agar menjadi pintar. Terus kalian juga bisa makan, itu kalian harus mendapatkan itu. Kemudian hak kamu untuk bermain. Bermain juga termasuk hak tumbuh kembang anak. Jadi harus dipenuhi. Kemudian hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup itu kalian mendapatkan perawatan yang sebaik-baiknya. Kalau sakit ya harus dikasih ke dokter, disembuhkan. Itu hak kelangsungan hidup. Terus hak mendapatkan vitamin, mendapatkan gizi yang baik. Itu namanya hak kelangsungan hidup. Kemudian hak perlindungan. Kalian harus terlindungi. Sebagai anak kalian harus terlindungi dari diskriminasi. Diskriminasi itu misal kalian membeda-bedakan orang gitu. Itu diskriminasi. Kemudian eksploitasi itu semisal kalian sebagai anak itu kan masih belajar. Nah, kalau kalian disuruh bekerja untuk mencari uang secara paksa itu tidak boleh. Itu namanya eksploitasi. Eksploitasi itu kalian disuruh mencari uang sebanyak-banyaknya tanpa diberikan hak untuk sekolah. Itu tidak namanya eksploitasi, tidak boleh. Terus kekerasan. Kalian mendapatkan kekerasan di sekolah, di lingkungan, di rumah itu termasuk hak perlindungan. Kemudian hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi itu kalian mempunyai hak untuk mendapatkan informasi. Informasi berpartisipasi dalam menjalankan kehidupan bernegara ini dengan baik. Itu hak-hak dasar, ada 4 ya. Kemudian hak wajib itu ada 3. Hak wajib itu sesuatu yang harus diberikan kepada kalian. Yang pertama, hak pendidikan. Kalian harus mendapatkan pendidikan sebagai anak. Pendidikan wajib itu ya SD, SMP,
SMA itu juga. SD SMP itu wajib, SMA ya juga wajib sih sebenarnya. Itu hak pendidikan, kalian harus mendapatkan pendidikan. Terus hak kebebasan sipil, kalian bisa menggunakan status keluarga negaraan kalian itu mendapatkan identitas kewarganegaraan, hak kebebasan untuk berpikir dan menyampaikan pendapat itu. Tapi yang kalian belum dapat itu hak politik. Hak politik itu kalian hak untuk memilih pemimpin, presiden, gubernur, dan lain-lain. Itu kalian belum mendapatkan karena masih kecil. Kalau umur kalian sudah 18 tahun ke atas, sudah dewasa, kalian mempunyai hak pilih politik, yaitu memilih presiden, gubernur, wali kota, bupati, dan lain sebagainya itu. Tapi kalau umurnya belum 18 tahun, kalian belum bisa milih. Itu namanya hak kebebasan sipil. Kemudian hak atas lingkungan keluarga. Nah, kalian mendapatkan kasih sayang orang tua sebaik-baiknya. Nah, itu adalah hak-hak anak. Selebihnya kalian bisa baca sendiri di LKS halaman 18 ini ya. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.